Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memilih kelas saya untuk belajar SWOT analysis, SWOT analysis. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threats. Itu yang mungkin kata umumnya, ya. Hari ini kita coba perdalam sebenarnya apa itu SWOT analysis dan bagaimana cara pembuatannya yang benar-benar efektif untuk bisa Bapak Ibu pakai nanti di program studinya, ya. Karena ingat, kemarin kalau untuk proses akreditasi, masih ingat ya, ada persyaratannya sebenarnya menggunakan metode sesuatu untuk menganalisa, mengidentifikasi, yang akhirnya tujuannya untuk mencari strategi pengembangan organisasi. Ya, kali ini bersama dengan saya, Dimas Yuwono Wicaksono. Saya salah satu instruktur di mutuperguruantinggi.id. Kita langsung saja ya masuk ke materinya mengenai pelajaran tentang SWOT analysis, di mana untuk apa ya sebenarnya SWOT analysis ini, ya. Untuk SWOT analysis ini digunakan sebagai analisis kondisi internal dan eksternal dari organisasi, ya. Karena nantinya sebagai dasar untuk merancang strategi kerja maupun dijadikan program kerja ke depannya, ya. Nah, di mana nantinya apa yang akan kita angkat dijadikan untuk bahan analisanya, ini akan terfokus pada faktor kunci yang berpengaruh. Nah, kata kuncinya itu berpengaruh, ya. Berpengaruh dalam artiannya bisa positif, bisa negatif, ya. Pengaruhnya diutamakan terhadap performa terutama, ya. Kalau performanya nanti meningkat ataupun bisa jadi performanya itu menurun. Dan ini sebenarnya masih berupa isu ya. Ya, isu itu kan seperti gosip ya, serupa dengan itu. Yang artinya itu masih estimasi. Bisa jadi terjadi, bisa jadi juga enggak, ya. Yang namanya gosip juga belum tentu benar loh itu. Tapi kita sudah menangkap isu itu untuk kita respon. Kita tanggapi karena kalaupun ke depannya semisal itu terjadi, nah kita sudah punya persiapan. Jadi sebenarnya SWOT analisis juga sudah bagian ya, sebagian kecil dari risk management juga ya, karena isu yang kita tangkap tadi kalau memang nantinya punya dampak negatif terhadap performa kita, ya jatuhnya resiko ya. Jadinya kita sudah dari awal punya menanggapi dari isu itu, artinya kita sudah punya level kecilnya dari risk management. Ya. Nah, tapi dalam mengidentifikasi isu-isu ini, memang kita tidak bisa sendirian, ya. Kita perlu brainstorming dan kita butuh pandangan dengan siapa? Iya, bukan hanya member organisasi, tetapi para stakeholders. Ya, jadi para pihak-pihak terkaitnya dari organisasi kita, ya, itu perlu dilibatkan, ya, karena kita butuh insight dari mereka, gitu ya. Stakeholder ini siapa aja? Nah, kalau di perguruan tinggi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahami ya, dari sisi internalnya ada siapa, gitu ya, dan para eksternalnya ada siapa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengetahui atau bahkan sudah implementasi, ada namanya standar internasional ISO 21001. Nah, itu sistem manajemen organisasi pendidikan. Kalau yang sudah terapkan itu, Bapak Ibu sudah paham nih, stakeholder-nya kami itu siapa, ya. Di sana sudah dituntun. Sangat dituntun stakeholders itu siapa, ya. Baik itu ada siswanya, ya. Kalau kita bicara di perguruan tinggi berarti kan mahasiswanya nih. Kemudian ada orang tua walinya, gitu ya. Kemudian nanti juga ada alumninya, ada user alumni, belum lagi nanti dengan jangan lupa ada asosiasi profesi ya, asosiasinya para dosennya juga yang terlibat gitu ya. Wah, jadi banyak nih sebenarnya stakeholders itu. Dan suara-suara dari stakeholders itu kita juga bisa tangkap itu isu-isunya dari mereka.
Nah, isu itu yang harus kita masukkan ke dalam SWOT analisisnya kita. Oke? Nah, buat yang sudah mempelajari atau yang sudah implementasi ISO 21001, nah masih ingat nggak kalau di sana juga kebetulan ada persyaratan yang sama nih, serupa gitu ya. Klausulnya 4.1, yaitu di mana organisasi harus tetapkan internal dan external issues, bilangnya begitu ya. Tapi sama nih, di semua persyaratan seri ISO gitu ya, mereka tidak pernah menetapkan how to-nya ya. Tidak ada standar how to-nya. Tapi dia hanya bilang kalau tolong tetapkan isu-isu internal dan eksternal. Tapi dengan metode apa bebas ya. Nah, berhubung sama nih kalau di persyaratan akreditasi sempat tuh ada kalimatnya kan persyaratannya di mana eh, mengidentifikasi gitu ya dengan metode seperti SWOT atau semacamnya. Nah, kenapa nggak kita pakai SWOT-nya aja? Ya, jadi dengan metode SWOT kita bisa penuhi apa yang diminta di akreditasi, ya, dan satu lagi apa yang diminta di dalam ISO. Ya, meskipun metode itu hanya contoh ya, artinya tidak baku harus pakai SWOT ya, gitu ya. Nah, kalau di serinya di ISO yang 21001 ini, dia meminta memang ada isu internal dan eksternal, gitu bilangnya. Sama nih dengan si SWOT, ya. Kalau ada unsur 4 SWOT, ya, SW-nya ini adalah strength dan weakness, pasti akan melihat dari sisi internalnya. Kemudian kalau untuk opportunity dan threat-nya, itu adalah dari sisi eksternalnya. Ya, nah, kita tinggal mengidentifikasi nih, gitu ya, untuk dari kekuatan, ya. Nah, apa yang perlu kita angkat di sini, ya? Kalau nanti Bapak Ibu mau menyebutkan strength-nya dari organisasi Bapak Ibu, nah paling utama adalah coba cari titik di mana kekuatan dari sisi kompetitif di organisasi Bapak Ibu, ya. Buatkan atau sebutkan nantinya apa yang dapat dilakukan lebih baik dari yang lain. Ya. Jadi nanti mohon tonjolkanlah tuh apa yang dijadikan keunggulan ya. Kalau bisa benar-benar unggul yang memang yang lainnya nggak punya dari itu. Ya, maksudnya kompetitor ya. Gitu. Pesaingnya terberat dari Bapak Ibu ternyata nggak ada tuh yang kekuatan yang Bapak Ibu punya di organisasi itu. Nah, jadinya nanti segala sumber daya internal yang bisa atau yang punya kemampuan untuk diandalkan atau membuat jadi unggul, nah ungkapkan di sini, ya. Nah, sebenarnya unsur-unsur apa saja sih? Apapun yang dijadikan keunggulannya Bapak Ibu, ya. Semisal dari sisi sumber daya, ya, misalnya fasilitas, ya, fasilitas laboratoriumnya sudah berstandar internasional, oke ya. Kemudian kampusnya sudah menjadi pusat studi untuk apa gitu ya, atau biasanya sudah menjadi pusat studi untuk penelitian, ya, dan lain-lain. Ya, apapun itu yang menjadi tonjolannya Bapak Ibu. Atau misalnya juga kompetensi dosennya, kompetensi para tekniknya, gitu ya, apapun itu. Nah, itu dari poin strength-nya atau kekuatannya. Nah, kemudian dari sisi kelemahannya atau weakness-nya, ya. Jadi saya ulangi, strength dengan weakness itu melihat dari isu internal, ya. Dalam mengolah kelemahannya kita, nanti untuk menyebutkan kelemahannya kita, nah kita boleh nih sebutkan, kita keluarkan di borok-boroknya yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan. Ya, silakan nanti disebutkan kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dari kita, gitu ya. Kemudian juga boleh apa yang harus dihindari, ya. Karena dari sisi kelemahan itu kita bisa tonjolkan untuk menyebutkan apa yang perlu dihindari. Kemudian juga disebutkan nih dari kompetitornya kita atau pesaingnya kita, apa tuh yang lebih baik dari kita. Nah, coba itu diungkapkan ya. Karena nantinya segala sumber daya internal yang tidak mempunyai kemampuan
atau yang kurang diandalkan, atau memang yang tidak jadi unggul. Itu yang disebutkan dalam weakness-nya ini. Ya, isu-isu ini Bapak Ibu nanti akan coba tuangkan, ya, poin-poin demi poin, gitu ya. Jadi strength-nya ada beberapa poin dan weakness-nya ada beberapa poin. Jadi kalau nanti lingkupnya di prodi, ya boleh menyebutkan ya, apakah itu dari sisi kekuatannya di prodi, kemudian bisa jadi kekuatan dalam fakultasnya gitu ya, ataupun sampai di tingkat di level universitasnya atau di perguruan tingginya gitu ya. Nah, kalau tadi sudah berbicara mengenai internal issues, saya beranjak ke external issues-nya ya, yaitu opportunity dan threat-nya. Nah, kalau untuk opportunity atau sebagai peluang, nah ini yang perlu dikaji nih dari luar. Biasanya kalau Bapak Ibu menyebutkan sudah dari isu eksternal, ini akan jauh lebih mudah karena lebih banyak berita nih yang didapat, ya. Karena ini kan bersumber dari eksternal, ya, dari luar, ya. Jadi bisa jadi yang kita tangkap nantinya adalah tren positif yang sedang terjadi di masyarakat, ya, atau di lingkungan pendidikan gitu ya, yang di lingkungan yang benar-benar hot issues yang sedang berkembang di kita. Nah, terutama adalah hal-hal yang berdampak positif. Yang tadi sempat saya utarakan di awal ya, bahwa ditangkaplah isu yang memang mempengaruhi performa. Nah, kalau performanya nanti berarah ke positif, ya, jadikanlah sebagai opportunity, ya. Makanya nanti di sini disampaikan peluang-peluang atau kesempatan yang ada, ya. Kemudian juga, nah kondisi sekitar yang memang dapat menimbulkan dampak positif dan produktif, ya. Nah di sini sebagai peluang nanti segala sumber daya eksternal yang dapat dimanfaatkan ini harus kita olah untuk dijadikan nilai tambah supaya kita lebih produktif atau boleh juga dengan sisi lebih ekonomis nantinya, ya. Kemudian kalau untuk di ancamannya, nah ini adalah semua isu yang berdampak pada performa yang negatif, ya. Apa nih ancaman-ancaman yang kemungkinan ke depannya akan muncul, ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu boleh loh untuk dicantumkan mengenai apa hambatan-hambatan yang akan dihadapi, ya, rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Kemudian bagaimana juga perkembangan tingkat kompetisi nanti ke depannya, gitu ya. Apakah kompetisinya bisa kita ikuti, atau jangan-jangan kita tertinggal ke belakang, atau justru malah keadaannya yang sangat tidak fair. Ya. Kemudian bisa jadi juga dengan adanya perubahan teknologi yang cukup tinggi, ya. Kemudian bisa jadi dengan kondisi sekitar ya, atau adanya kebijakan yang kontraproduktif. Nah, sama seperti salah satunya adalah masa pandemi. Rasanya ini hampir di semua tempat ini menjadi tantangan ya, jadi ancaman untuk di perguruan tinggi. Bayangkan ya, Bapak Ibu dulu kita kalau kuliah itu ya menyampaikan kepada mahasiswa di kelas nih, ya kan, lebih apa ya, lebih kita menikmati kalau kita menjelaskan kepada mahasiswa jauh lebih apa ya, punya improvement-nya jauh lebih bagus ya kalau misalnya ketemu tatap muka langsung. Tapi karena adanya pandemi, ada tantangan di mana kita nggak bisa ketemu, harus online. Wah, sangat mengancam sekali ya kalau namanya perkuliahan secara online. Wah, ini mahasiswanya paham nggak ya kalau kita penjelasannya secara online gitu ya. Kadang kan ada yang mahasiswanya tidak begitu memperhatikan gitu ya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu kalau bikin kelas online, tapi mahasiswanya tidak diwajibkan buka kamera, wah itu bisa kemungkinannya mereka ada di tempat, tapi sebenarnya tidak di tempat. Nah, ya, yang akhirnya kan tujuan dari perkuliahan itu akhirnya bergeser. Ya. Nah, itu salah satu ancaman. Ya. Jadi, nah nanti poin-poin ancaman itu atau semua isu-isu yang akan berdampak negatif, ya silakan dicantumkan di sana. Nah, jadi kalau nanti sudah Bapak Ibu membuatkan, nah mungkin nanti bisa dibantu dari screen yang di sini ya, akan tertunjuk kalau membuatkan matriksnya ya.
Dari matriks ini nanti kita akan buatkan strateginya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan kan poin-poinnya gitu ya, strength-nya apa saja, weakness-nya apa saja, opportunity-nya apa saja, kemudian threat-nya apa saja ya. Nah, itu baru menyebutkan issues-nya. Ya. Kalau di ISO 21001 sebenarnya berhenti sampai di situ. Karena Bapak Ibu cukup tertunjuk kepada isunya saja. Ya. Tapi bagaimana kalau untuk kita yang biasanya buatkan SWOT dalam rencana di Renstra, ya, rencana strategik, atau mungkin muncul di rencana operasional, ya, memang ini adalah sebagai jalan pembuka ya untuk Bapak Ibu membuatkan strategi, ya, karena SWOT adalah dasar untuk membuat strategi, ya. SWOT membantu organisasi mengidentifikasi beberapa isu yang kemungkinan nanti akan punya dampak ada benang merahnya terhadap penetapan sasarannya kita, ya, atau yang biasanya kalau Bapak Ibu pahamnya IKU, indikator kinerja utama, ya seharusnya dari isu akan mempengaruhi dari nilai-nilai IKU-nya, apakah mensupport atau menghambat gitu ya, atau nanti mungkin saja nilai IKU-nya berpengaruhnya kan dari situ, bisa naik atau turunnya berdasarkan dari isunya juga, gitu ya. Baik, jadi tadi sudah mention poin-poin strength, weakness, opportunity, dan threat, kemudian kita akan kawinkan mereka untuk kita buatkan strateginya, ya. Nah, di sini ada tipikal beberapa strategi ya yang akan dibantu dibuatkan dalam kuadran ya, di mana nanti kita akan mengawinkan dari poin-poin kekuatan kita terhadap peluang yang akan kita bisa raih ya. Maka di sana disebutkannya sebagai mendukung strategi yang agresif ya. Kemudian dari kelemahan-kelemahan yang kita punya, kemudian untuk bisa kita gapai peluang-peluang yang akan dicapai ya, nantinya itu mendukung tuh sebagai strategi turnaround, namanya turnaround begitu ya. Kalau untuk yang dari kekuatan kita terhadap ancaman kita, kita akan buatkan strategi diversifikasi ya. Kemudian kalau untuk dari sisi kelemahannya kita dikawinkan dengan ancamannya, ini akan mendukung strategi defensif. Nah, itu yang modal seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau untuk yang mengkawinkan dari peta kekuatannya kita terhadap peluang, ya, di sini kan kita akan mendapatkan situasi yang sangat menguntungkan sebenarnya, ya, di mana organisasi kita nantinya punya peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan yang terbaik, ya, memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada akan jauh jadi punya kombinasi strategi yang hebat nantinya. Ya. Di mana strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Ya, jadinya punya pola, ya, punya pola untuk punya tahap perkembangan, ya, dari organisasinya kita. Gitu. Nah, diharapkan strategi-strategi ini yang nantinya punya peluang jauh lebih besar untuk bisa diterapkan dan bahkan benar-benar mencapai target yang akan kita inginkan nantinya. Nah, kemudian kalau yang dari kekuatan kita dengan kelemahan, kekuatan kita dengan ancaman, ya, kalau untuk kekuatan dengan ancaman ini memang kita perlu di pengambilan hati-hati ya dalam menetapkan strateginya gitu ya. Jadi meskipun nanti kita menghadapi berbagai ancaman, kita kan masih punya kekuatan nih. Ya, kita masih punya kekuatan dari sisi internalnya kita sehingga kita harus bisa menetapkan strategi ya di mana strategi yang bisa kita terapkan karena dari kekuatan kita ya. Biasanya peluangnya ini punya strategi yang jangka panjang. Ya, karena kita mengambilnya dari sisi kekuatan kita untuk bisa menanggapi adanya suatu rintangan. Ya. Nah, biasanya ini disebutnya strategi diversifikasi ya. Biasanya kita punya penetrasi melebarkan dari para kita bilangnya marketnya kita gitu ya. Kemudian nanti juga bisa jadi kita ada mobilisasi resources-nya kita ya, mobilisasi dari sumber daya kita yang akan mengubah ancaman itu menjadi peluang. Ya. Jadinya kan T-nya bukan ancaman,
tantangan gitu ya, tantangan untuk bisa dijadikan peluang. Ya. Kemudian kalau untuk mengawinkan dari kelemahan, nah di sini di mana ini sebenarnya peluang pasar yang cukup besar gitu ya, tapi di lain pihak kita juga punya kendala. Nah, kendalanya itu adalah ya kelemahan-kelemahan yang muncul di internalnya kita gitu ya. Jadi di sini kita berfokus strateginya itu adalah memang harus meminimalkan semua kelemahannya kita sehingga dapat merebut peluang pasar yang ada. Ya, ini pasar maksudnya dari saya ini bukan masalah persoalan market saja ya, tapi bagaimana pertumbuhan dari organisasi kita juga gitu di masyarakat nantinya ya. Gitu. Di mana kita nanti dicoba menetapkan strategi ini adalah seperti melepas peluang yang ada atau bisa jadi memaksakan menggunakan peluang itu sebagai, nah kita bilangnya investasi ya. Jadi disinilah disebutnya, tadi saya sempat menyebutkan turn around, artinya nanti kita punya strateginya ini benar-benar nantinya akan berbalik gitu ya, bahwa apa yang sudah kita tetapkan nantinya coba untuk bisa dapatkan peluangnya dengan mengkorek-koreksi kelemahannya kita jadi tantangan tertentu. Oke. Dan yang terakhir, kita mengawinkan antara kelemahan dan ancaman. Ini sulit ya, dari sisi lemahnya kita apa dan punya rintangan ke depannya bagaimana. Memang ini sangat tidak menguntungkan, di mana kita tinggal perlu strateginya adalah mengendalikan ya. Pengendaliannya dari sisi ya akan berdampak negatifnya coba dikurangin gitu ya. Sehingga tidak menjadi parah dari apa yang mungkin kita kira gitu ya. Kita mungkin sudah memperkirakan nih, wah kita sudah punya beberapa poin-poin jeleknya nih gitu ya. Beberapa kelemahannya, tapi ke depan juga punya ancaman itu. Artinya kita juga strategi yang ditetapkan harusnya mengenai beberapa penanganan untuk bisa dikendalikan supaya tidak parah gitu ya, tidak lebih buruk dari apa yang kita estimasikan. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicoba buatkan matriksnya seperti dalam tabel yang seperti ini, gitu ya. Jadi ada faktor internalnya tadi adalah strength dan weakness-nya, kemudian faktor eksternalnya adalah opportunity dan threat-nya, ancamannya. Ya, jadi kotak-kotak di bawahnya dari strength weakness, kemudian di bawahnya opportunity dan threat-nya itu adalah poin-poin yang Bapak Ibu sebutkan, kemudian nanti strateginya. Nah, strateginya yang hasil perkawinan antara S dengan O-nya, S dengan T-nya, W dengan O-nya, dengan W dengan T-nya. Nah, tapi begini nih Bapak Ibu, ada poin yang menjadi perhatian ya, bahwa setiap O dan T-nya yang nanti sudah disebutkan di sana harus tertangan. Jadi jangan sampai ada yang tidak dimunculkan dalam strateginya Bapak Ibu. Saya ambil contoh, misalnya Bapak di sini, Bapak Ibu ya, saya ambil contoh dalam format ini kan membuat O-nya ada 5 nih, opportunity-nya ada 5 poin. Triknya kebetulan juga 5 poin. Ya. Nah, nanti pada saat dikawinkan dengan S-nya, dikawinkan dengan O-nya, jangan sampai ada S-nya dengan W-nya gitu ya, jangan sampai ada O yang ketinggalan nih untuk bisa di tangan. Begitu pula juga dengan trade-nya, terutama trade ya. Trade itu kan ancaman. Kalau dari sisi manajemen risiko, Bapak Ibu pada saat sudah tahu, sudah teridentifikasi adanya risiko, itu wajib ditangani. Ya, artinya tanganinya dengan apa? Dengan mengawinkan kekuatannya kita atau dikawinkan dengan kelemahannya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada 5 poin O-nya, atau yang mudahnya saya ambil contohnya yang trade-nya ya. Saya misalnya punya risiko atau ada ancamannya ada 5 poin. Ya. Saat saya mengawinkan dengan S-nya, ternyata saya punya beberapa strategi, tapi baru bisa menangani 4 trade-nya misalnya. Trade 1, 2, 3, sama 5 misalnya. Trade 4-nya saya ambil strateginya bersama dengan si kelemahannya. Ya, nah, itu seperti itu ya. Jadi harus dari 5 trade-nya
sudah tertangani, entah dari S-nya atau entah dari W-nya, gitu ya. Bukan berarti dari semua S harus tanggapi 5T, bukan. Tapi dari paduan antara S ditambah dengan W-nya, sudah ada penanganan dari ancaman 1 hingga ancaman 5. Ya. Kalau Bapak Ibu menyebutkannya 5. Kalau nanti menyebutkan T-nya ada 10 juga begitu ya. Kalau dikawinkan antara dengan S dengan W-nya, total semua strateginya kita harusnya sudah menangani dari 10 ancaman sudah kita sebutkan. Nah, itu baru cocok. Ya. Jadi sebenarnya kalau bikin SWOT apakah endingnya sampai di sini? Nah, terus buat apa ya gitu ya? Bukan ya, sebenarnya endingnya bukan di saat menyebutkan selesai di strateginya. Ya. Nah, karena nanti memang perlu setelah Bapak Ibu sudah buatkan matriksnya seperti tadi, coba di-convert, diubah menjadi yang namanya action plan. Nah, jadi ini adalah kita baru menuju analisa kualitatif, begitu ya. Jadi setelah menjabarkan dalam bentuk matriks, Bapak Ibu silakan membentuk sebuah action plan dalam tabel, begitu ya. Nah, secara situ akan dijabarkan bagaimana program kerja atau activity plan-nya ya dalam penyusunan strategi-strategi yang sudah kita buatkan dalam matrix. Ya, jadi gitu. Artinya coba dibuatkan action plan atau activity plan begitu ya. Jadi tadi kan baru ungkapan bahasa-bahasa strateginya gitu ya. Nanti baru dituangkan dalam action plan. Tapi kan ada banyak nih. Kayak tadi kan di matriksnya kita ada 4 tuh ya. Yang dikawinkan S dengan O-nya, S dengan T-nya, W dengan O-nya, W dengan T-nya gitu. Terus saya bikin semua enggak gitu. Depend on, tergantung ya. Karena baiknya tetap menggunakan prioritas. Bagaimana cara memprioritaskan? Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan analisa kuantitatif ya. Nah, cara kuantitatifnya adalah Bapak Ibu boleh ditampilkan atau memberi bobot ya dari masing-masing strategi tadi ya. Kemudian kita berikan penilaian ya dari bobot tentang poin yang perkawinan antara dari poin yang S-nya gitu ya. Kemudian dari poin W-nya itu masing-masing akan diberikan bobot lalu diberikan penilaian. Begitu pula nanti dengan si O dengan T-nya juga begitu ya untuk eksternalnya sama masing-masing diberikan bobot kemudian diberikan skornya di mana nanti coba di-combine hasilnya ya. Jadi kalau nilai dari strength-nya dengan weakness-nya nantinya ditotalkan menjadi kalau kita tuangkan dalam satu diagram gitu ya. Kalau strength dan weakness-nya dijadikan untuk di sumbu X, kemudian kalau opportunity dengan threat-nya itu akan dijadikan dalam sumbu Y. Ya, setelah itu baru kita bisa petakan sebenarnya posisi kita berada di kuadran yang mana. Oke, jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan analisa kuantitatifnya ya, jadi menjumlahkan tadi poinnya dari strength-nya gitu ya, yang ada di posisi sumbu X-nya, kemudian dengan si kelemahannya dengan si trade-nya ini nanti di sumbu Y-nya. Nah, diposisikan nih, dia ada di kuadran mana, dari situlah kita akan membuat prioritas untuk activity plan-nya. Ya, setelah itu baru diikuti dengan kuadran lainnya. Nah, jadi nanti diturunkan menjadi program kerja di mana, nah ini loh, kenapa pentingnya muncul dalam rencana strategik atau dalam rencana operasional, supaya Bapak Ibu diperjelas rencananya tuh mau ngapain, karena harusnya ini juga sudah mendukung ya, larinya ke sasaran atau ke IKU yang mana, gitu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, kalau ingin punya SWOT yang lebih efektif, ya dari identifikasi isunya, kemudian kita coba kawinkan untuk bisa melahirkan suatu strategi, ya, dan perlu
poin yang diingat adalah setiap opportunity dan trade-nya yang sudah dimunculkan dalam sebuah matriksnya tadi, ya, pastikan Bapak Ibu sudah punya penanganannya, baik itu yang dikawinkan dengan kekuatannya atau dikawinkan dengan kelemahannya. Ya. Dan nantinya tinggal masuk ke prioritas, saya mau diprioritaskan strategi yang mana, masuk di kuadran yang mana, itu yang didahulukan. Ya, baru diikuti dengan strateginya yang dari kuadran lainnya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup mudah dipahami? Oke. Insya Allah mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan bisa Bapak Ibu cermati ya. Mudah-mudahan juga sudah menikmati apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa dicoba. Setelah ini dicoba. Pastikan ilmu yang sudah didapat atau yang baru dipelajari, kalau Bapak Ibu tidak coba, nanti akan luntur. Ya. Karena setelah ini silakan untuk mengisi post-testnya ya. Karena kalau sudah dari post-testnya sudah diisi, nanti akan muncul bukti pelatihannya. Ya. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai SWOT analisis ya. Nanti boleh sampaikan juga ada beberapa saran juga nanti di beberapa tempat yang sudah disediakan dari layanan kami ya. Kami tunggu Bapak Ibu dan nanti selamat mengerjakan untuk post-testnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.